Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan ini adalah spoileran untuk komik Tales of the Demon and God. Lanjutan yang video sebelumnya ya lor ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan spoileran silahkan dengarkan sampai dengan habis. Oh ya, untuk yang masih belum tahu, Ane juga udah ngupload video ini dari sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik boleh banget didengarkan di playlist Tales of the Demon and God yang light novel. Oke, selamat menikmati. Setelah itu Nieli kemudian berkata, "Mari mulai." Di sisi barat Danau Dewa itu, segera 6 ahli yang dikirimkan oleh Lee Xingyun menyerang Danau Dewa dan mulai memancing hewan iblis yang ada di sana. 6 ahli dari alam sumbu surgawi itu segera membunuh beberapa ular bersayap infernal. Dengan kekacauan yang terjadi, itu segera memancing hewan-hewan iblis yang ada di sana dan segera dengan cepat mereka menyerang ke 6 ahli itu. Sekelompok ular bersayap infernal itu segera terpancing dan langsung menyerang ke 6 orang itu. Saat Nieli dan kelompoknya melihat itu, dengan cepat mereka kemudian pergi menuju ke dalam Danau Dewa. Kaisar ular bersayap internal saat ini melihat sekeliling. Dia melihat beberapa ahli dari alam sumbu surgawi dan kemudian dia mengabaikannya. Dia merasa kalau mereka itu tidak akan menjadi ancaman bagi dirinya. Meskipun begitu, dia masih terus mengamati sekitar. Sudah sejak lama, binatang iblis dan manusia itu saling berebut Danau Dewa satu sama lain. Lagi pula, energi surgawi yang diberikan oleh Danau Dewa itu menjadi makanan bagi para binatang iblis. Sedangkan bagi para manusia, itu akan membantu kultivasi mereka. Jadi wajar jika mereka saling menumpahkan darah untuk merebut satu sama lain. Di sisi timur Danau Dewa itu, Nieli dan Lee Xingyun segera menyusup ke dalam danau itu. Jika kaisar ular bersayap infernal itu tidak pergi, maka mereka akan kesulitan untuk mencapai pusat Danau Dewa itu. Namun saat ini, mereka masih terus mengamati dan mencoba untuk mencari kesempatan sambil mendekati Danau Dewa. Setelah itu tiba-tiba terdengar sebuah ledakan besar dari Danau Dewa. Seluruh danau mulai bergetar seolah-olah itu akan runtuh. Pola prasasti yang telah disiapkan oleh Nieli di beberapa tempat akhirnya telah melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mustahil bagi pola prasasti itu untuk menghancurkan Danau Dewa, tetapi itu masih cukup untuk menyebabkan keributan yang cukup besar. Akhirnya kaisar ular bersayap infernal itu pun tidak tahan lagi. Keributan yang terjadi itu membuatnya sangat marah. Segera kaisar ular bersayap infernal itu terbang ke langit dan dengan cepat dia berubah menjadi seberkas cahaya lalu bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kaisar ular bersayap infernal itu pergi, Nieli dan Lee Xingyun segera mengambil tindakan. Ini adalah sebuah kesempatan besar bagi mereka untuk menyusup ke pusat Danau Dewa. Beberapa ular bersayap infernal menyadari akan kedatangan Nieli dan Lee Xingyun. Segera mereka langsung menyerbu Lee Xingyun dan kelompoknya. Mereka mengepakkan sayap mereka dan memamerkan keagungan mereka di hadapan Lee Xingyun dan kelompoknya. Lee Xingyun kemudian berteriak dan berkata kepada rekan-rekannya, "Bunuh mereka!" Segera kekacauan pun terjadi. Perang di antara Lee Xingyun dan para ular bersayap infernal itu pun pecah. Segera setelah itu, Lee Xingyun segera mengatakan kepada Nieli supaya dia segera masuk ke pusat Danau Dewa itu. Mereka semua akan mencoba untuk mengulur waktu sehingga Nieli bisa menyelesaikan tugasnya. Nieli segera mengangguk dan kemudian dia segera bergabung dengan Bloodwing Sainzio Dragon-nya. Dia kemudian terbang ke bawah dan segera dia menerjang ke pusat Danau Dewa. Di perjalanannya, Nieli bertemu dengan beberapa ular bersayap infernal dan dia berhasil membunuhnya dalam sekali serang. Beberapa ular bersayap infernal itu juga tidak mau diam dan kemudian dia menyerang balik ke arah Nieli. Tetapi berkat fisik dari Bloodwing Sainzio Dragon Nieli, dia bisa bertahan dari serangan ular bersayap infernal itu. Karena itu, Nieli ini tidak menderita begitu banyak cedera. Segera 3 orang dari alam bintang surgawi membantu Nieli dan menghentikan para ular bersayap infernal itu. Dengan segera, darah segar berceceran dari ular bersayap infernal itu dan mereka dengan cepat dipotong menjadi beberapa bagian oleh para ahli bintang surgawi. Akhirnya Nieli telah menerobos pengepungan dari ular-ular itu dan mendarat di Danau Dewa. Dengan begitu cepat dia kemudian segera meletakkan pola prasasti di atas danau itu. Satu demi satu desain pola prasasti jatuh ke dalam Danau Dewa dan segera itu menghancurkan bagian-bagian dasarnya. Ada begitu banyak batu spiritual dan esensi batu spiritual yang tergeletak di dasar Danau Dewa itu. Tetapi saat ini Nieli sama sekali tidak tertarik kepada mereka dan hanya fokus untuk menuliskan pola prasasti. Lee Xingyun dan anak buahnya memasuki pertempuran yang sengit yang mana mereka berhasil membunuh puluhan ular bersayap infernal. Meskipun begitu, beberapa bawahan dari Lee Xingyun pun meregang nyawa karena serangan dari ular bersayap infernal itu. Saat Lee Xingyun dan anak buahnya terperangkap di dalam pertempuran yang sengit, kaisar ular bersayap infernal itu menyadari ada sebuah yang janggal di tengah Danau Dewa. Segera setelah itu, dia dengan marah menerjang ke arah Lee Xingyun dan orang-orangnya. Kaisar ular bersayap infernal itu segera menyelimuti dirinya dengan awan infernal
yang mengandung petir-petir di dalamnya. Dengan cepat dia menukik dan segera nyala api yang begitu besar keluar dari mulut kaisar ular bersayap infernal itu. Lee Xing Yun dan kelompoknya tidak pernah mengharapkan kalau kaisar itu akan segera kembali dengan begitu cepat. Wajah mereka pun kemudian berubah menjadi panik. Lee Xing Yun segera memerintahkan bawahannya untuk segera menghalangi ular itu mendekati Nieli. Suara Lee Xing Yun terdengar dan segera orang-orang yang ada di sana pergi untuk menghalangi kaisar itu. Kaisar ular menjadi sangat marah dan kemudian dia segera mencambukkan ekornya ke arah para ahli itu. Ekor itu menyerang puluhan orang dan segera itu membuat mereka mati tanpa perlawanan. Beberapa di antara mereka juga dibakar menjadi abu oleh serangan nafas api dari kaisar. Di antara mereka yang mati, setidaknya itu ada beberapa orang dari alam bintang surgawi. Kekuatan dari kaisar ini benar-benar sangat kuat dan tidak terbayangkan. Namun, saat ini masih begitu banyak orang yang mencoba untuk menghalangi kaisar itu. Sementara Lee Xing Yun dan beberapa anak buahnya saat ini berkelahi di sekitar Nieli. Nieli masih terus berkonsentrasi untuk menulis pola prasasti di danau itu. Pola prasasti segera jatuh ke bawah dan segera itu bergabung menjadi suatu arai yang besar. Arai itu memancarkan kemilau yang sangat besar dan segera itu memancing kaisar ular bersayap infernal. Melihat ada sesuatu yang tidak beres di tengah danau itu, kaisar menjadi sangat marah dan kemudian dia meraung. Dengan cepat kemudian dia menukik ke bawah menuju ke arah Nieli. Wajah Lee Xing Yun menjadi sangat gugup, tetapi dia tidak bisa membiarkan kaisar mendekati Nieli. Kalau tidak, semua yang telah mereka lakukan ini akan menjadi sia-sia. Lee Xing Yun kemudian dengan marah berteriak kepada rekan-rekan yang ada di sampingnya, "Mari bergerak bersama dan halangi kaisar." Lee Xing Yun segera meraung dan dia bergabung dengan roh iblisnya yang memiliki tingkat pertumbuhan dewa serta berasal dari garis keturunan darah naga. Bawahannya pun mengikutinya dan bergabung dengan roh iblis mereka sendiri-sendiri. Kaisar yang saat ini tengah marah kemudian segera memuntahkan nyala api dari mulutnya. Api itu segera mengubah daerah yang ada di sana berubah menjadi lautan api. Ratusan orang yang ada di sana segera berubah menjadi abu. Setelah itu, api itu juga bergerak menuju ke arah Nieli. Lee Xing Yun yang saat ini telah berubah dan bergabung dengan roh iblisnya, dia segera mencoba untuk memblokir serangan api dari kaisar. Dengan begitu, Lee Xing Yun berhasil menghalau serangan dari kaisar, tetapi terlihat kalau telapak tangannya itu hangus terbakar karena serangan kaisar. Lee Xing Yun kemudian menatap kaisar ular bersayap infernal dan kemudian dia berkata dengan marah, "Lawanmu adalah aku." Meskipun kaisar saat ini sudah berada di tahap daun naga, tetapi Lee Xing Yun sama sekali tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, semangatnya menjadi sangat berkobar dan dia berusaha untuk mengalahkan kaisar. Kaisar ular bersayap infernal tidak pernah berharap kalau para semut-semut ini berani menantangnya. Dia kemudian segera mengunci Lee Xing Yun dan dia kemudian meraung lalu menerkam ke arah Lee Xing Yun. Lee Xing Yun sama sekali tidak gentar, dia berusaha untuk menekan kekuatan dari kaisar. Meskipun saat ini dia tidak bisa bergerak, dia mencoba sekuat tenaga untuk terbebas dari itu. Dua orang ahli dari alam sumbu surgawi segera menghalangi kaisar dan berteriak kepada Lee Xing Yun supaya dia berhati-hati. Dalam sekejap, dua ahli dari alam sumbu surgawi itu meninggal karena serangan dari ular bersayap infernal. Karena bantuan dari dua ahli itu, Lee Xing Yun pun berhasil melarikan diri. Tetapi ketika dia melihat dua saudara laki-lakinya terbunuh di depan matanya, dia menjadi sangat marah. Meskipun begitu, dia harus terus bersikap tenang karena semburan kekuatan dari kaisar itu sangatlah kuat. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi sangat mustahil baginya untuk menghadapi kaisar. Lee Xing Yun saat ini mulai berpikir dia hanya cukup untuk menghalangi kaisar supaya dia tidak menyerang Nieli. Lee Xing Yun kemudian segera mengeluarkan nafas naganya dari mulutnya dan itu segera meluncur ke arah kaisar. Namun nafas naganya itu sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada makhluk ini. Kaisar ini adalah roh iblis yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan dia telah memiliki kecerdasannya sendiri, yang mana kecerdasannya itu sudah setara dengan kecerdasan manusia. Kaisar sangat menyadari kalau Lee Xing Yun saat ini hanya berusaha untuk menghentikannya. Dia melihat ada seorang manusia yang saat ini tengah berdiri di tengah danau dewa. Kaisar ular bersayap infernal merasakan kalau orang yang ada di tengah danau dewa itu sebenarnya adalah orang yang sangat mengancam bagi danau dewa itu. Segera kaisar menjadi semakin marah dan dia berusaha untuk menerjang ke arah Nieli. Dalam sekejap dia memperpendek jaraknya dengan Nieli dan kemudian dia segera menghembuskan nafas api ke arah Nieli. Lee Xing Yun berteriak dan dia sangat terlambat untuk merespon serangan itu. Jika ini dibiarkan, maka Nieli akan dilahap oleh serangan dari kaisar. Tetapi Nieli masih tetap tenang dan dia terus menulis pola prasasti. Hingga akhirnya tulisan itu pun selesai dan sebuah objek dari tengah danau dewa itu perlahan-lahan terbang. Ya bisa ditebak bahwa itu adalah akar dewa dari danau dewa ini. Nieli segera meraih akar dewa itu dan segera melemparkannya ke dalam lukisan yang ada di dalam ranah jiwanya. Sekarang, Nieli akhirnya berhasil untuk mendapatkan akar dewa itu.
Bahkan jika Nieli terbunuh saat ini, maka dia tidak akan memiliki penyesalan. Segera setelah itu Nieli menoleh ke atas dan melihat serangan dari Kaisar. Segera Nieli bergabung dengan roh iblisnya yaitu Shadow Devil dan kemudian mengaktifkan bentuk kekosongannya. Ledakan yang besar pun terjadi di tengah danau itu. Itu tadi berbahaya sekali, pikir Nieli. Nieli saat ini telah berhasil menghindari serangan itu dan menjauh dari danau dewa itu. Dia berusaha untuk dengan cepat keluar dari danau dewa itu. Uap yang disebabkan oleh ledakan dari serangan Kaisar itu menjadi jalan pelarian yang sangat bagus bagi Nieli. Kaisar ular bersayap infernal saat ini menatap dalam-dalam danau dewa itu. Dia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, dia berpikir kalau dia telah membunuh Nieli. Tapi saat dia memperhatikan lebih seksama ke dalam danau dewa itu, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun begitu, dia tidak tahu apa yang sebenarnya salah dari danau ini. Di kejauhan, Gueng mengamati kalau Kaisar saat ini tengah bertarung dengan Lee Xingyun. Dia menjadi sangat bersukacita karena saat ini Lee Xingyun mendapatkan pukulan yang sangat berat dari Kaisar. Gueng kemudian merenung sejenak. Dia melihat kalau Kaisar ular bersayap infernal itu terlalu kuat. Dan dengan kenyataan itu, Gueng berpikir kalau sebaiknya dia tidak memprovokasi Kaisar ular bersayap infernal itu. Meskipun dia telah datang jauh-jauh ke sana, tetapi Gueng menyadari kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa. Perjalanan itu mungkin sia-sia, tetapi dia lebih memilih untuk tidak kehilangan apapun untuk tidak mengalami kerugian. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kalau danau dewa itu mulai retak dan seakan-akan danau dewa itu akan segera runtuh. Gueng terkejut ketika melihat pemandangan itu dan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia kebingungan bagaimana bisa danau dewa yang sebelumnya itu berdiri dengan kokoh tiba-tiba hancur. Saat merasakan getaran dari danau dewa ini, Kaisar ular bersayap infernal itu menyadari bahwa ada sesuatu yang telah dilakukan oleh beberapa penyusup ini. Perlahan-lahan, dia merasakan kalau kekuatan dari danau dewa itu telah dihisap hingga kering. Kemarahannya pun memenuhi hatinya karena seseorang telah berusaha untuk menghancurkan danau dewanya. Dia mulai mengutuk manusia-manusia yang berusaha untuk merebut danau dewanya ini. Saat ini Kaisar mulai menyadari kalau ternyata orang yang ada di tengah danau dewa itu tidak mati. Orang itu pasti telah mengambil sesuatu dari danau dewa dan mengakibatkan semua ini terjadi. Kaisar ular bersayap infernal segera mengepakkan sayapnya dan berusaha untuk mengejar Nieli. Saat ini dia telah merasakan keberadaan dari Nieli. Seluruh tubuh dari Kaisar ini berubah menjadi merah dan dia dipenuhi dengan amarah yang sangat bergejolak. Saat Nieli muncul, sepasang sayap hitam dan putih segera membentang dari punggungnya. Dia kemudian segera melesat seperti meteor dan melewati bawahan dari Lee Xingyun. Nieli kemudian mentransmisikan suaranya kepada Lee Xingyun dan dia mengatakan supaya Lee Xingyun itu tidak mengikuti dirinya dan segera membawa saudara-saudaranya itu pergi dari sana. Nieli sangat menyadari kalau saat ini Kaisar pasti tengah mengincarnya. Jadi jika Lee Xingyun mengikuti Nieli, itu hanya akan menambah korban jiwa. Lee Xingyun terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Nieli. Nieli telah memperoleh akar dewa. Tetapi meskipun begitu, seharusnya Nieli menyimpan semuanya di cincin interspasialnya. Jika Nieli meninggal, maka akar dewa itu pasti akan menghilang. Namun, Lee Xingyun kemudian merenung sejenak. Karena situasinya sudah seperti ini dan Nieli sendiri yang memintanya, maka dia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti saran dari Nieli. Setelah itu, Lee Xingyun segera memimpin saudara-saudaranya untuk mundur dari sana. Saat ini Nieli hanya berpikir untuk pergi sejauh-jauhnya supaya Lee Xingyun dan saudara-saudaranya ini bisa pergi. Dari awal Nieli telah menyiapkan hatinya untuk mati di dunia luar. Lagi pula saat ini kekuatannya masihlah belum cukup sehingga dia pasti akan mati. Tetapi setelah dia menempatkan seluruh barangnya di dalam lukisannya, dia menjadi tidak khawatir. Saat Nieli tengah terbang menjauh, dia melihat pasukan dari Gu Heng. Tiba-tiba sebuah ide yang licik muncul di benaknya dan dia dengan segera bergerak menuju ke arah Gu Heng. Gu Heng yang sebelumnya bersukacita karena pembantaian pasukan Lee Xingyun, dia kemudian merasakan sesuatu yang janggal. Dia melihat sosok Nieli yang saat ini terbang ke arahnya. Dia memperhatikan dengan seksama dan dia melihat bahwa Kaisar saat ini berada di belakang Nieli dan dia juga bergerak menuju ke pasukan Gu Heng. Senyuman dari Gu Heng tiba-tiba menghilang dan dia segera mengutuk Nieli. Dia kemudian berteriak dengan panik dan menyuruh bawahnya untuk segera melakukan evakuasi. Nieli kemudian bergerak secepat kilat menembus pasukan dari Gu Heng. Kaisar ular bersayap infernal yang sangat marah, dia kemudian menerobos seluruh pasukan dari Gu Heng dan menabrak mereka satu persatu. Terdengar teriakan dan jeritan dari pasukan Gu Heng. Mereka semua berteriak, "Mama, selamatkan aku! Tolong! Tidak!" Tentara Gu Heng segera porak-poranda karena serangan dari Kaisar. Dalam sekejap, Kaisar telah menghancurkan puluhan dari pasukan Gu Heng. Dia kemudian mengeluarkan semburan api dan segera itu membunuh puluhan orang lainnya. Kaisar ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan dari Gu Heng. Gu Heng menjadi sangat terkejut melihat pemandangan itu. Dia kemudian segera memimpin sekelompok kecil orang dan kemudian berbalik untuk melarikan diri.
Guheng tidak memiliki pemikiran kalau dia pada akhirnya harus menghadapi kaisar ular bersayap infernal. Mata Nieli kemudian tertuju kepada Guheng. Dengan cepat, Nieli pun tersenyum lalu bergerak menuju ke arah Guheng. Nieli berpikir, karena Guheng kesini dengan niat yang buruk, maka dia harus memberikan sedikit pelajaran kepada Guheng. Merasakan kalau Nieli saat ini bergerak di belakangnya, Guheng kemudian berteriak dengan marah dan kemudian dia memaki-maki Nieli. "Bajingan, pergi dari sini, jangan ikuti aku. Jika kamu mengikuti aku, maka aku akan menjamin kalau kamu akan mati di masa depan. Aku pasti akan menghancurkan jiwamu sampai ke akar-akarnya." Meskipun Nieli itu hanya berasal dari alam nasib surgawi, tetapi kecepatannya itu sangat cepat berkat sayap yang ada di punggungnya. Bahkan kecepatannya saat ini tidak kalah dengan kecepatan dari Guheng. Meskipun begitu, kecepatan dari kaisar ular bersayap infernal itu jauh lebih cepat daripada mereka. Nieli kemudian mengepakkan sayapnya dengan lebih cepat lagi dan dengan cepat mendekati Guheng. Dia kemudian berpura-pura dan berkata kepada Guheng, "Tuan muda Guheng, aku tidak sengaja melakukan ini. Kaisar ular bersayap infernal itu terus mengikuti aku dan aku tidak tahu harus berlari kemana. Tolong selamatkan aku." Guheng menjadi sangat panik dan kemudian berkata, "Pergi mati sendiri, jangan menyeret aku dengan kematian." Nieli kemudian berkata kalau dia tidak sedang berusaha untuk menyeret Guheng di bawah kematian. Dia mengatakan kalau dia benar-benar tidak memiliki pilihan lain untuk melarikan diri. Kemudian Nieli mengatakan supaya Guheng ini mengirimkan beberapa orang dari pasukannya guna menunda kaisar ular bersayap infernal itu untuk sesaat, dan Nieli berjanji bahwa dia tidak akan lagi mengikuti Guheng. Paru-paru Guheng hampir meledak mendengar kata-kata Nieli. Dengan segera dia menyuruh bawahannya untuk segera menghalau kaisar. Segera setelah itu, pasukan dari Guheng segera menyerang kaisar dan mencoba untuk menghalanginya. Tapi meskipun begitu, mereka semua bukanlah tandingan dari kaisar. Segera kaisar melumat mereka dan membuat mereka semua mati. Saat ini Nieli berpikir kalau dia tidak akan selamat. Kemudian Nieli menghentikan langkahnya dan dalam sekejap kaisar itu segera membunuh Nieli. Aura Nieli pun akhirnya menghilang sepenuhnya, namun tidak ada apapun yang jatuh dari tubuhnya. Kaisar ular bersayap infernal itu menjadi sangat marah. Dia sangat tahu kalau Nieli ini telah mengambil sesuatu dari danau dewanya. Tetapi kenapa saat ini dia tidak bisa menemukan barang apapun yang diambil oleh Nieli? Kemudian kaisar menatap danau dewanya, yang mana saat ini danau dewa itu telah runtuh. Amarahnya menjadi sangat besar dan kemudian dia segera mencari orang yang ada di sekitar sana. Dia saat ini berpikir kalau Nieli ini pasti telah menyerahkan item itu kepada orang yang ada di sana. Dia melihat di sana ada Guheng dan dia memutuskan untuk segera menyerang Guheng. Ketika Guheng berbalik, dia melihat kalau Nieli saat ini telah terbunuh dan kaisar mengamuk menuju ke arah dia. Guheng kemudian dengan panik berkata kepada bawahannya supaya mereka segera melindungi dirinya. Pasukan Guheng segera berkumpul dan mencoba untuk menghalangi kaisar. Tetapi semuanya itu sia-sia karena dalam sekejap orang-orang itu pun mati. Kaisar kemudian mengamati bahwa ada sekelompok kecil yang saat ini tengah mencoba untuk melarikan diri. Dia berpikir bahwa para ahli itu pasti telah menyimpan benda yang diambil dari danau dewanya. Kemudian dia segera mengikuti Guheng. Guheng berteriak karena dia menyadari kalau kaisar ini telah menargetkan kelompoknya. Guheng segera berteriak dan mengatakan supaya mereka tidak mengikuti Guheng dan memancing ular itu. Kelompok itu pun segera berpencar. Namun kaisar ular bersayap infernal itu telah mengunci Guheng sebagai sasarannya. Dia menyadari kalau Guheng ini adalah pemimpin kelompok itu dan pasti dia telah menyimpan sesuatu yang telah diambil oleh Nieli. Kaisar ular bersayap infernal segera menerkam Guheng tanpa ampun dan dalam sekejap Guheng pun dibantai. Saat itu terjadi, Lee Xingyun telah menyelesaikan evakuasi dari bawahannya dan mereka semua telah pergi dari sana. Pihak Lee Xingyun saat ini telah kehilangan sekitar 200 orang karena telah menjadi korban dari kaisar. Sedangkan pihak dari Guheng, Lee Xingyun sama sekali tidak peduli. Di aula jiwa di Institut Sky Soul, mereka semua yang telah terbunuh mulai terbangun dan berkumpul di sana. Beberapa ratus orang dalam sekejap muncul di aula itu. Tiba-tiba, salah satu jiwa yang ada di sana mulai bercahaya. Itu adalah jiwa dari Nieli yang berwarna kuning. Setelah itu, jiwa itu mulai merekonstruksi tubuh Nieli dan dalam waktu 6 hingga 7 jam kemudian Nieli pun keluar dari aula jiwa. Saat ini, kultivasi Nieli telah jatuh ke tahap 2 alam nasib surgawi. Namun meskipun begitu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam ranah jiwanya. Meskipun dia telah kembali ke tahap 2 alam nasib surgawi, dia masih bisa merasakan jiwa takdirnya yang satunya. Dan di dalam dirinya saat ini masih terdapat 3 jiwa takdir. Yang mana jiwa takdir yang berwarna kuning itu tampak sedikit melemah dan pudar, tetapi itu tidak benar-benar hilang. Biasanya jika orang mati dan turun peringkat, maka jiwa takdir mereka pun akan menghilang. Tapi karena jiwa takdir Nieli ini masih belum paham, dia bisa dengan cepat mengolahnya kembali lalu mencapai tahap 3 alam nasib surgawi dalam waktu yang singkat. Nieli kemudian meregangkan tubuhnya sedikit dan dia menyadari bahwa keuntungan yang ia dapatkan itu begitu besar dari perjalanan ke dunia luar kali ini.
Dia telah mendapatkan akar dewa dari danau dewa kelas menengah. Dia mulai bertanya-tanya kira-kira berapa banyak batu spiritual yang bisa ia dapatkan setelah ia meletakkan akar dewa itu di dalam lukisannya. Lee Xingyun dan anak buahnya kemudian melihat Nieli yang saat ini berdiri di kejauhan. Lee Xingyun tersenyum pahit kemudian menghampiri Nieli dan kemudian dia mengatakan, "Maafkan aku, saudaraku. Kami tidak bisa melindungimu, bahkan akar dewa pun ikut hilang." Nieli kemudian menggelengkan kepalanya dan dengan tersenyum dia berkata, "Santai saja, saudaraku. Saat ini aku masih memiliki akar dewa yang kita dapatkan. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku." Mendengar kata-kata Nieli, Lee Xingyun terkejut. Dia tidak tahu bagaimana cara Nieli untuk menjaga akar dewa itu supaya akar dewa itu tidak hilang. Namun Lee Xingyun kemudian merenung sejenak dan kemudian dia bersyukur karena perjalanan ini tidak sia-sia. Nieli kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Lee Xingyun, "Kalau begitu, mari kita menuju ke rumah saudara Lee Xingyun." Segera Lee Xingyun pun mengangguk dan mereka pun pergi dari sana. Lee Xingyun kemudian berjalan mendekati kelompok dari Gu Heng. Kemudian dia berkata, "Hah? Apakah itu saudaraku? Kenapa saudaraku bisa ada di aula jiwa?" Gu Heng kemudian menggertakkan giginya dan menjawabnya dengan sedikit emosi. "Lee Xingyun, Nieli, ingat ini. Aku pasti akan mengingat semua ini dan membalaskan dendamku." Lee Xingyun kemudian tertawa dan pura-pura tidak bersalah lalu kemudian dia mengatakan, "Tuan mudaku ini terlalu memikirkan. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dan kenapa kamu begitu menendam kepada kami." Lee Xingyun benar-benar menyadari kalau sebenarnya Gu Heng dan bawahannya ini berniat untuk mencuri apa yang telah mereka dapatkan. Tetapi pada akhirnya mereka semua gagal mendapatkan yang ia inginkan. Saat ini mereka bahkan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Ini adalah kerugian besar bagi Gu Heng. Gu Heng merasakan emosi yang menyala-nyala ketika mendengarkan kata-kata dari Lee Xingyun. Dia tahu bahwa jika dia tetap berada di aula jiwa, maka dia hanya akan menjadi bahan ejekan bagi Nieli maupun Lee Xingyun. Dia kemudian berkata dengan wajah yang sangat marah, "Jangan terlalu senang. Lebih baik mulai sekarang kamu mulai memperhatikan punggungmu." Setelah itu, Gu Heng pun memimpin pasukannya untuk pergi dari sana. Nieli kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Lee Xingyun, "Saat ini kita telah membuat Gu Heng mengalami beberapa kemunduran. Dia pasti akan depresi dalam beberapa waktu. Jadi, mari kita pergi dari sini." Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, setelah Nieli kembali ke tempat Lee Xingyun, dia kemudian membagikan upah kepada bawahan Lee Xingyun. Setelah itu, Nieli kemudian kembali ke halaman Xiuyu dan mulai berkultivasi. Perlahan-lahan, malam pun datang, dan saat bulan sedang tinggi, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Nieli kemudian membuka matanya dan segera membukakan pintu. Saat Nieli membukakan pintu, dia melihat ada sesosok wanita yang cantik, yang mana dia mengenakan gaun putih yang tampak sedikit transparan. Itu sangat berbeda dari apa yang biasa Nieli lihat karena wanita itu adalah Long Yuyin. Long Yuyin yang biasanya menggunakan seragam tempur, kali ini dia menggunakan pakaian yang cukup minim dan itu membuatnya tampak sangat menawan. Saat ini di dalam hati Nieli, dia benar-benar mengakui kalau Long Yuyin ini sebenarnya cantik. Sayangnya, dia tidak pernah memperhatikan penampilannya dan selalu tampil dengan cuek. Di saat Nieli masih melamun, Long Yuyin tiba-tiba memecahkan lamunan Nieli dan kemudian dia bertanya, "Tuan, bisakah kamu membantuku untuk membuka meridianku hari ini?" Long Yuyin menatap Nieli dengan mata penuh harapan. Nieli tersadar akan lamunannya dan kemudian dia tersenyum. Dia tahu kalau Long Yuyin ini adalah seorang penggila dari martial Dao, jadi sudah sangat wajar kalau dia dengan cepat datang kepada Nieli untuk meminta bantuannya. Di dalam hati Long Yuyin saat ini dia begitu penasaran dengan apa yang akan ia capai ketika dia bisa membuka meridiannya. Long Yuyin saat ini menatap Nieli dengan penuh harapan dan kemudian Nieli pun tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu masuklah dahulu," dan Long Yuyin pun menurutinya. Setelah di dalam kamar kemudian Nieli berkata, "Lepaskan pakaianmu." Long Yuyin segera terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Nieli. Dia bertanya-tanya kenapa dia harus melepaskan pakaiannya. Kemudian Nieli mengatakan sekali lagi, "Lepaskan pakaianmu. Kalau tidak, aku akan kesulitan untuk memasukkan jarum." Kata-kata Nieli ini benar-benar ambigu dan itu membuat Long Yuyin merasa sangat malu. Dia tidak bisa membayangkan kalau akan ada jarum yang masuk ke dalam tubuhnya dan itu masih belum waktunya. Namun setelah itu, Long Yuyin mulai berpikir, dia saat ini membutuhkan kekuatan dan sangat tergila-gila dengan martial Dao. Dan sebelumnya dia juga mengatakan kalau dia rela melakukan apapun. Sehingga Long Yuyin pun mengikuti perintah dari Nieli meskipun wajahnya terlihat sangat merah karena malu. Setelah itu, Long Yuyin mulai melepaskan pakaiannya sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang putih terlihat jelas dan itu terlihat sangat menggoda. Setelah dia melepaskan pakaiannya, tubuhnya saat ini hanya dibelit oleh sebuah perban yang menutup di bagian dada dan di bagian bawah. Setelah itu,
Dia menatap Nieli dan kemudian dia merasa kalau mungkin Nieli menginginkan untuk melepaskan itu juga. Setelah itu dia meraih ujung perban dan hendak melepaskan itu, tetapi kemudian Nieli menghentikannya. Nieli mengatakan kalau itu sudah cukup. Nieli tidak bisa menahan pemandangan yang begitu bagus dan jika itu dilanjutkan maka dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mendengar kata-kata dari Nieli, Long Yuyin pun merasa lega. Untungnya dia tidak perlu melepaskan perban yang ada di dadanya. Kalau tidak, itu akan membuatnya sangat canggung dan malu karena Nieli adalah orang pertama yang akan melihatnya. Nieli kemudian segera berjalan ke sisinya dan di bawah cahaya lilin, dia bisa melihat kulit mulus dari Long Yuyin. Setelah itu Nieli kemudian bergerak ke belakang Long Yuyin dan kemudian Nieli menata bagian punggung Long Yuyin. Setelah itu, Nieli mengeluarkan beberapa jarum dan segera dia menusukkan jarum itu ke tengah punggungnya. Ketika Nieli menusukkan jarum itu, Long Yuyin pun mengerang. Dia merasa sangat kesakitan, namun ini adalah hal yang aneh. Dalam keadaan normal, seharusnya Long Yuyin tidak merasakan apa-apa terutama karena dia itu memiliki garis keturunan darah naga. Namun, ketika jarum Nieli itu menyentuh kulitnya, dia merasakan sakit yang luar biasa bahkan tubuhnya seolah-olah digigiti oleh ribuan semut. Setelah rasa sakit itu, tiba-tiba arus yang hangat mengalir ke seluruh tulang belakangnya. Arus yang hangat itu kemudian beredar ke seluruh tubuhnya dan pada akhirnya seluruh tubuhnya pun mulai merasa hangat. Itu sungguh adalah energi yang sangat mengejutkan, seolah-olah itu adalah sebuah bendungan yang kemudian dibuka dan airnya mengalir dengan begitu deras. Long Yuyin sendiri keheranan, ternyata tubuhnya itu memiliki kekuatan yang begitu besar dan itu tersembunyi di dalam tubuhnya selama ini. Nieli kemudian mengambil jarum yang kedua dan meletakkannya di tulang belakang Long Yuyin. Selanjutnya Nieli melanjutkan dan menempatkan jarum hingga lusinan di tubuh Long Yuyin. Setelah itu terlihat kulit Long Yuyin mulai memerah dan keringatnya pun keluar dari dalam tubuhnya dengan begitu deras. Seolah-olah tubuh Long Yuyin saat ini sedang dipanggang dan dia merasakan kalau darahnya itu mendidih. Nieli kemudian tersenyum dan mengatakan, "Aku sudah meletakkan jarum akupuntur di meridian pentingmu. Dengan begitu silsilah darah nagamu akan perlahan-lahan bangkit. Segera setelah itu berkonsentrasilah untuk kultivasi, maka kamu akan segera mengalami perkembangan yang pesat." Setelah itu Long Yuyin pun mulai berkultivasi. Dia duduk bersila dengan begitu tenang dan Nieli kemudian memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Jika Nieli tetap berada di kamar, maka dia juga tidak akan bisa berkonsentrasi untuk berkultivasi. Lagi pula, Long Yuyin ini tampak sangat menggoda ketika dia sedang serius. Setelah Nieli keluar, tiba-tiba ada orang yang muncul di samping Nieli dan itu mengejutkannya. Setelah itu Nieli berkata, "Kamu membuatku takut. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan hawa keberadaanmu? Kamu sangat mengerikan, Xiaoyu." Wajah Xiaoyu hitam dengan ekspresi yang sangat kesal. Nieli kemudian bertanya, "Kenapa kamu begitu marah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak mungkin terbunuh oleh orang di dunia luar lagi, kan?" Xiaoyu menatap Nieli dan kemudian dia berkata dengan nada yang marah, "Nieli, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini? Apakah kamu ingin mengecewakan Ning Er?" Nieli tertegun dan kemudian dia merenungkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyu. Kemudian dia bertanya, "Apa maksudmu? Dan apa yang telah aku lakukan hingga aku bisa menyakiti hati Ning Er?" Nieli kemudian melirik ke belakang ke arah kamarnya. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, "Apakah ini tentang wanita itu? Kamu sangat lucu. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ning Er, jadi kamu tidak perlu khawatir." Xiaoyu kemudian dengan marah berkata, "Aku tahu persis apa yang telah kamu lakukan." Setelah itu Xiaoyu kemudian segera meninggalkan Nieli. Melihat tingkah dari Xiaoyu yang sedikit aneh ini, Nieli kemudian berteriak dan mengatakan kalau Xiaoyu ini telah salah paham. Namun Xiaoyu sama sekali tidak mau mendengarkan Nieli dan dia segera pergi ke kamarnya. Nieli tertegun dan dia kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu kenapa Xiaoyu ini berubah seperti ini dan dia bahkan tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Selain itu, ini juga bukan sesuatu yang benar-benar perlu diperhatikan oleh Xiaoyu. Mungkinkah Xiaoyu ini tertarik kepada Long Yuyin sehingga dia begitu marah karena melihat Long Yuyin di kamarnya? Jika memang itu masalahnya, maka semuanya masuk akal kalau Xiaoyu ini begitu marah. Tetapi Nieli kemudian berpikir, tapi Xiaoyu dan Long Yuyin ini belum lama bertemu. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyu ini tertarik kepada Long Yuyin? Semua pertanyaan berputar di kepala Nieli. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang lain muncul di kepalanya. Dia kemudian berpikir apakah mungkin kalau Banci ini tertarik kepada dirinya. Merenungkan pertanyaan itu, Nieli menjadi merinding dan merasakan dingin di punggungnya. Jika memang Xiaoyu ini tertarik kepada dirinya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Sebelumnya, sebenarnya Nieli ini pernah curiga kalau Xiaoyu itu adalah seorang wanita. Namun Nieli telah mengkonfirmasi kalau Xiaoyu ini bukanlah seorang wanita dan itu membuatnya menjuluki Xiaoyu itu sebagai Banci. Setelah itu Nieli merenungkannya sebentar dan kemudian dia menggelengkan kepala lalu menyingkirkan semua pemikiran itu. Sekitar 1 jam kemudian aura yang kuat pun melonjak dari kamar Nieli.
Silsilah darah naga dari tubuh Long Yuyun pun telah dilepaskan dan menurut auranya saat ini Long Yuyun seharusnya berada di tahap kelima alam nasib surgawi. Lebih jauh lagi, setelah ini kultivasi dari Long Yuyun akan melonjak gila-gilaan. Nieli tahu bahwa Long Yuyun ini telah selesai membuka meridiannya, jadi dia segera membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Ketika Nieli membuka pintunya, si Long Yuyun berteriak karena saat ini Long Yuyun telah melepaskan semua pakaiannya karena dia merasa sangat gerah. Nieli tertegun ketika melihat Long Yuyun yang saat ini tanpa busana. Nieli segera mengalihkan pandangannya dan segera berbalik lalu menutup pintu kamarnya. Sesaat kemudian, Long Yuyun pun selesai berganti pakaian dan kemudian dia berjalan keluar dari kamarnya. Wajahnya merah dan dia saat ini menundukkan kepalanya. Suasana di sana menjadi semakin canggung, lalu kemudian Nieli mencoba untuk membuka topik pembicaraan. Dia bertanya, "Bagaimana dengan kemajuanmu saat ini?" Wajah Long Yuyun yang saat ini masih memerah, kemudian dia mengangguk dan mengatakan kalau mereka semua saat ini telah terbuka. Metode yang digunakan Nieli ini benar-benar metode yang sangat kuat dan bahkan itu memungkinkan kultivasinya untuk melonjak beberapa tahap sekaligus. Long Yuyun merasa kalau dirinya seolah-olah saat ini sedang bermimpi karena bisa mencapai tingkatan ini dalam waktu yang singkat. Nieli kemudian tersenyum dan mengatakan kalau itu sudah bagus. Long Yuyun kemudian dengan lembut mengangguk sebagai tanda terima kasihnya. Dia saat ini dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Nieli yang teramat dalam. Selain itu, ada juga sesuatu yang lain di dalam hatinya yang mana itu semakin tidak tertahankan. Emosi aneh yang mana dia tidak bisa mengetahuinya karena dia tidak pernah berurusan dengan emosi seperti ini. Nieli kemudian tersenyum dan berkata, "Ketika kamu sampai di rumah, segera sempurnakan kultivasimu sedikit demi sedikit. Dengan begitu, kultivasimu pasti akan melonjak dengan cepat. Lagi pula kultivasimu itu kuat, jadi sepertinya aku sudah tidak cocok lagi untuk menjadi mastermu." Long Yuyun segera mengangkat kepalanya ketika mendengar kata-kata dari Nieli dan kemudian dia mengatakan, "Tidak peduli apapun, kamu akan selalu menjadi masterku." Nieli kemudian tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda, sekarang sudah larut, jadi kamu harus segera pergi dari sini. Jika tidak, maka nanti akan ada gosip yang menyebar di sekitar sini." Setelah itu, dia kemudian berjalan, lalu kemudian setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, "Master, aku akan segera kembali lagi. Terima kasih banyak atas bantuanmu." Dan setelah itu Long Yuyun pun pergi meninggalkan tempat Nieli. Setelah Long Yuyun meninggalkan tempat Nieli, dia mulai menyusuri jalan kecil menuju ke Institut Sky Soul. Di sana tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri di tengah jalan. Long Yuyun kemudian menatap pria itu dan dia tahu kalau itu adalah Huyong. Huyong dengan marah kemudian dia berkata kepada Long Yuyun, "Hei wanita jalang, kemana kamu pergi di tengah malam seperti ini?" Long Yuyun pun membalasnya dengan marah. "Kenapa kamu bisa di sini? Kamu mengikuti aku? Apa urusanmu mengikutiku? Kemana aku akan pergi, itu aku yang menentukan. Dan kamu tidak berhak untuk mengaturku." Huyong kemudian menjawab, "Hei Long Yuyun, aku benar-benar sudah melihatmu. Kamu telah pergi ke tempat pria itu malam-malam. Dasar pelacur, kamu tidak tahu malu." Long Yuyun menjadi sangat marah dan kemudian dia berkata, "Katakan itu sekali lagi." Huyong kemudian menunjuk Long Yuyun dan dia melemparkan penghinaan yang lebih banyak lagi. Dia mengatakan, "Long Yuyun, jangan lupa bahwa kamu adalah tunanganku. Karena kamu tidak setia, maka aku pasti akan membunuh laki-laki itu cepat atau lambat." Ekspresi Long Yuyun menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan ketika Huyong mulai mengancam Nieli. Auranya mulai terkunci kepada Huyong dengan aura membunuh yang sangat kuat. Merasakan aura membunuh dari Long Yuyun, Huyong merasa ketakutan. Dia seolah-olah tersentak dan tersadar kalau beberapa saat yang lalu dia itu telah kelewatan. Dia dibutakan oleh amarah hingga dia melakukan hal-hal yang tidak Long Yuyun suka. Saat ini dia merasa ketakutan di bawah tekanan dari Long Yuyun. Long Yuyun kemudian berjalan menuju Huyong dan dia berkata, "Sampah, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pasanganku? Kamu pikir akan ada sesuatu di keluargamu yang bisa mendukungmu? Kamu adalah orang yang lemah dan tidak akan pernah cocok menjadi tunanganku." Segera setelah itu, dengan ringan kaki kanan Long Yuyun menghantam selangkangan dari Huyong. Segera telur kedua dari Huyong itu pun pecah. Huyong jatuh ke tanah dan meringkuk hingga membentuk huruf O. Kedua tangannya menggenggam bagian selangkangannya. Saking sakitnya, Huyong hingga tidak mampu mengeluarkan jeritan kesakitannya. Huyong terlihat sangat menyedihkan. Long Yuyun berpikir bahwa itu adalah pelajaran yang pantas bagi Huyong. Segera bawaan Huyong menjadi panik dan segera mereka semua menghampiri Huyong dan mencoba untuk membantu Huyong. Long Yuyun sama sekali tidak memandang Huyong sekali lagi dan dia segera terbang pergi dari sana. Setelah Long Yuyun pergi, di halaman Xiaoyu, Nieli segera mulai berkultivasi sekali lagi. Bahkan kultivasi Long Yuyun saat ini sudah mencapai tahap kelima dari alam nasib surgawi. Jika Nieli ini tidak segera menyusulnya, maka dia hanya akan tertinggal menjadi debu.
Nieli memasuki lukisan Myriad Miles Riverside Mountain dan segera dia melihat kalau danau dewa yang ia tanam saat ini semakin subur. Setelah akar dewa itu diletakkan di lukisan ini, mereka segera memproduksi persediaan batu spiritual yang tidak ada habis-habisnya. Setelah itu Nieli menatap Yuyan dan dia melihat kalau Yuyan saat ini dikelilingi oleh api keemasan yang mana nyalanya jauh lebih terang daripada sebelumnya. Nieli bahkan tidak tahu kultivasi dari Yuyan saat ini karena dia tidak bisa menebaknya. Dia juga tidak bisa bertanya kepada Yuyan karena Yuyan saat ini tengah fokus berkultivasi. Nieli juga tidak ingin mengganggu Yuyan hanya dengan pertanyaan seperti itu. Setelah itu Nieli juga memandang Jindan yang mana Jindan saat ini sudah tumbuh hingga 2 kali ukuran semulanya. Jindan saat ini kerjanya hanya makan dan tidur setiap waktu. Bagi Jindan lukisan ini itu tampak seperti utopia yang mana itu membuatnya sangat bahagia. Ketika dia lapar, dia tinggal membuka mulutnya dan segera perutnya akan terisi oleh energi spiritual yang sangat besar. Setelah dia lelah makan, maka dia tinggal tidur dan pertumbuhannya pun meningkat dari waktu ke waktu. Setelah itu Nieli kemudian mengambil tempat dan kemudian dia duduk lalu mulai berkultivasi. Tetapi tidak seperti sebelumnya yang mana Nieli ini selalu menyerap batu spiritual, sekarang dia mulai beralih dan menyerap esensi batu spiritual yang murni. Energi surgawi yang terkandung dalam esensi batu spiritual itu jauh lebih besar daripada batu spiritual biasa. Saat ini Nieli telah memiliki begitu banyak esensi batu spiritual yang ada di lukisan itu, jadi dia tidak pernah khawatir untuk menghabiskan semuanya. Segera setelah itu Nieli menyerap 3 esensi batu spiritual dan itu telah mengembalikan kultivasinya ke tahap 3 alam nasib surgawi. Meskipun begitu, Nieli masih terus-menerus menyerap esensi batu spiritual dan dari waktu ke waktu jumlah yang ia serap itu semakin banyak. Saat ini, jiwa nasib dari Nieli itu masih tidak stabil sehingga dia tidak memutuskan untuk pergi ke dunia luar. Karena itu Nieli hanya akan tinggal di lukisan ini dan berkultivasi dengan damai. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tidak terasa 5 hari pun telah terlewati dan Nieli telah menggunakan puluhan esensi batu spiritual. Yang mana kultivasi Nieli saat ini telah melangkah ke tahap 4 alam nasib surgawi. Dia saat ini telah selesai membentuk jiwa takdir keempatnya dan warnanya hitam. Saat ini jiwa takdir yang dimiliki oleh Nieli itu berwarna merah, biru, kuning, dan yang terakhir adalah hitam. Nieli mulai bertanya-tanya, kira-kira jiwa takdir kelimanya itu akan berwarna apa? Setelah itu Nieli masih terus berkultivasi dan menyerap esensi batu spiritual lagi. Sementara itu, di dunia luar Gubei dan Lupiao saat ini memimpin Liga Iblis dan akhirnya mereka telah menundukkan sebuah danau dewa. Ini adalah danau dewa pertama mereka sejak pembentukan Liga Iblis beberapa waktu lalu. Meskipun itu hanya danau dewa kelas rendah yang biasa saja, itu adalah awal yang cukup bagus bagi mereka. Dengan danau dewa sebagai pangkalan mereka dapat lebih banyak merekrut para ahli daripada sebelumnya. Terutama karena mereka itu tidak kekurangan dana, jadi mereka tidak takut untuk merekrut semakin banyak orang. Bagaimanapun, syarat yang telah mereka berikan itu membuat banyak orang menjadi tergiur dan bahkan beberapa fraksi lain mulai merasa terancam. Saat mereka tengah berkultivasi di danau dewa, tiba-tiba seorang bawahan bergegas masuk dan berkata kepada Gubei, "Tuan Bei, ada fraksi yang bernama Liga Giok kuno saat ini datang dan berniat untuk bergabung dengan kita." Lupiao kemudian mengerutkan keningnya dan bertanya kepada Gubei, "Liga Giok kuno? Dari mana mereka berasal?" Sejak Lupiao ini pergi ke dunia luar, dia menjadi semakin hati-hati dan mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Sebelumnya Gubei telah mulai mencari informasi lebih dahulu. Dia kemudian mengatakan kalau fraksi ini adalah fraksi kecil di dunia luar. Jumlah mereka sekitar 60 pria yang mana mereka berada di alam nasib surgawi. Namun, meskipun begitu mereka tidak memiliki hubungan dengan fraksi lain. Gubei kemudian merenung sejenak dan bertanya kepada bawahannya, "Apakah kamu bertanya kepada mereka kenapa mereka itu ingin bergabung dengan liga kita?" Bawahan itu kemudian menjawab kalau mereka itu mengatakan berkeliaran di dunia luar itu terlalu sulit bagi mereka. Mereka telah melakukan kontak dengan beberapa fraksi utama, tetapi fraksi-fraksi utama itu sama sekali tidak memberikan perhatian kepada mereka. Setelah mendengar kalau Master B itu sedang membangun pasukannya sendiri di dunia luar, mereka segera memutuskan untuk berkunjung dan bertanya apakah mereka bisa bergabung dengan Liga Iblis. Dalam keadaan normal memang bagi fraksi-fraksi utama itu tidak akan mau mengambil kelompok ini. Lagi pula, kekuatan mereka ini terlalu biasa. Jika mereka mengambil kelompok ini, tentu saja mereka hanya akan menghabiskan banyak batu spiritual. Lagi pula bagi fraksi-fraksi utama, lebih diutamakan kualitas daripada kuantitas. Jika mereka terus menambah kuantitas tanpa memikirkan kualitas, maka mereka akan kehilangan begitu banyak batu spiritual. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, tentu saja mereka tidak akan mau menerima fraksi lemah seperti Liga Giok kuno. Lupiao kemudian dengan penasaran bertanya kepada Gubei, "Saudaraku, apakah kita akan mengambil kelompok ini?" Gubei pun tersenyum dan mengatakan, "Tentu saja. Lagi pula Nieli telah meminta kita untuk merekrut sebanyak mungkin. Dia juga telah menyediakan begitu banyak batu spiritual di tangan kita." Gubei kemudian melanjutkan, kalau fraksi lain tidak mungkin menerima mereka karena mereka hanya dianggap sebagai beban.
Tetapi berbeda dengan kita. Kita memiliki begitu banyak uang, jadi kita hanya perlu merekrut mereka semua untuk menjadi bawahan kita. Setelah mendengar itu, bawahan Gubei pun pergi dan memanggil orang-orang dari Liga Gyokuno. Beberapa orang kemudian datang, dan salah satu di antara mereka kemudian maju ke depan lalu memberikan hormat kepada Gubei dan Lu Piao. Dia kemudian berkata, "Aku adalah Heng Yan. Aku adalah pemimpin dari Liga Gyokuno." Wajah Gubei menjadi serius saat dia memandang Heng Yan. Kemudian dia berkata, "Jika kamu memang ingin bergabung dengan Liga Iblis kami, maka kamu juga harus mengikuti semua aturan kami. Apakah kamu mau menerimanya?" Heng Yan segera membungkuk dan kemudian dia berkata kalau dia mau menerimanya. Bergabung dengan Liga Iblis itu akan memaksa mereka untuk menandatangani sebuah kontrak. Setelah kontrak itu ditetapkan, maka mereka itu tidak akan pernah berani mengkhianati Gubei. Terutama latar belakang Gubei itu tidak bisa diremehkan. Gubei kemudian tersenyum dan kemudian dia memberikan sebuah kontrak dan meminta supaya Heng Yan dan bawahannya itu menandatangani kontrak itu. Sebelum Heng Yan menandatangani kontrak itu, dia berkata, "Tuan P, kami telah mengendalikan sebuah danau dewa kelas rendah. Meskipun itu hampir kering, tetapi di sana masih ada puluhan orang yang berjaga. Apakah Anda menginginkan danau dewa itu?" Gubei kemudian tersenyum dan mengatakan, "Tentu saja. Setelah bergabung dengan Liga Iblis kami tentu akan mengirimkan beberapa orang untuk pergi ke danau dewamu. Setelah itu kamu juga akan diperlakukan sama seperti orang-orang yang berada di Liga Iblis ini." Mendengar kata-kata Gubei, Heng Yan menjadi sangat bersemangat. Lagi pula menurut rumor, gaji yang ditawarkan oleh Liga Iblis itu jauh lebih banyak daripada hasil tahunan mereka. Sebelumnya mereka hanya bisa mendapatkan lusinan batu spiritual dalam 1 tahun. Tapi jika mereka bergabung dengan Liga Iblis ini, maka mereka bisa mendapatkan puluhan batu spiritual untuk setiap bulannya. Dengan cepat Heng Yan dan orang-orangnya segera membubarkan Liga Gyokuno dan bergabung dengan Liga Iblis. Berita tentang bergabungnya Liga Gyokuno dengan Liga Iblis itu segera menyebar ke seluruh institut Sky Soul. Fraksi-fraksi kecil lainnya juga mulai berunding dan mulai memikirkan untuk bergabung dengan Liga Iblis. Lagi pula, menjaga danau dewa itu adalah pekerjaan yang pahit, yang mana imbalannya juga tidak seberapa. Mereka hanya bisa mendapatkan lusinan batu spiritual untuk setiap tahun, dan belum lagi mereka harus menghadapi tantangan kalau ada fraksi lain yang ingin merebut danau dewa mereka. Tentu saja, ini semua membuat mereka menjadi semakin gusar, terlebih ketika mereka mendengar kalau gaji bulanan dari Liga Iblis itu berjumlah puluhan batu spiritual. Beberapa bos dari fraksi kecil itu mulai membubarkan fraksi mereka dan bergabung dengan Liga Iblis. Hanya dalam waktu 1 bulan, puluhan fraksi telah bubar dan bergabung dengan Liga Iblis. Liga Iblis segera membengkak dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Selain menerima sejumlah besar anggota baru, Liga Iblis juga telah menerima dan mengendalikan puluhan danau dewa di bawah mereka. Setelah jiwa Nieli nanti stabil, maka Nieli tentu saja akan mengambil semua akar dewa dari danau-danau yang diduduki oleh Liga Iblis. Setelah puluhan fraksi bergabung dengan Liga Iblis, ukuran Liga Iblis pun membengkak seketika. Jumlahnya saat ini kira-kira 3.000 ahli yang telah bergabung dengan Liga Iblis. Namun, dari kesemua orang itu, kultivasi mereka itu masih sangatlah rendah. Banyak dari mereka yang berasal dari alam nasib surgawi dan hanya beberapa orang yang berada di alam bintang surgawi. Meskipun begitu, ekspansi mereka itu terlalu mengejutkan dan membuat banyak fraksi itu terheran-heran. Fraksi-fraksi utama di dunia luar mereka menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya bagaimana cara fraksi kecil seperti Liga Iblis ini bisa memiliki begitu banyak batu spiritual. Sebelumnya mereka berpikir bahwa Liga Iblis ini tentu akan kehabisan uang dalam waktu yang singkat. Tetapi beberapa bulan telah terlewati dan mereka masih belum hancur. Ini membuat banyak fraksi utama mulai gusar dan mulai merencanakan sesuatu untuk Liga Iblis. Sekarang di dalam lukisan Mirat Miles Riverside Mountain, Nieli saat ini tengah mengamati danau dewanya. Setiap danau dewa di sana seolah-olah terlihat seperti mesin pencetak batu spiritual. Yang mana setiap danau dewa kelas rendah itu mereka bisa menghasilkan hampir 10.000 batu spiritual setiap bulannya. Dan untuk danau dewa kelas menengah, dia bahkan bisa menghasilkan jumlah batu spiritual yang jauh lebih banyak lagi. Di mana dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan 50 hingga 60 ribu batu spiritual dan juga ratusan esensi batu spiritual. Jadi ini bener-bener banyak banget batu spiritual yang dimiliki oleh Nieli. Ya bisa dibayangkan sendiri, satu esensi itu nilainya 1000. Kalau ada 100 itu berarti udah 100 ribu. 100 ribu ditambah 50 ditambah 60, wah banyak banget lah. Jadi tidak heran kalau misalnya Nieli ini berkata kepada Gubei supaya dia itu terus merekrut anggota dari Liga Iblis itu sebanyak mungkin. Lebih banyak itu jauh lebih baik, kata Nieli. Lagi pula saat ini Nieli bisa mengakomodasi mereka semua dengan begitu mudahnya. Meskipun pasukan Gubei saat ini telah berjumlah hingga 3.000 pasukan,
tetapi saat ini kekuatannya masih belum bisa diakui. Lagi pula itu semua terjadi karena pasukan yang dimiliki Gube ini memiliki peringkat yang rendah begitu. Tetapi dengan bantuan Yeli yang selalu menyediakan batu spiritual, mereka perlahan-lahan mulai meningkat. Yang mana daripada murid-murid sekte Bulilahi yang biasa. Di tempat lain, saat ini begitu banyak orang-orang yang mana mereka itu sirik dengan perkembangan Liga Iblis. Beberapa orang saat ini telah berkumpul di halaman Institut Sky Soul. Di sana ada Gu Heng, Murong Yu, dan juga beberapa lusin bos dari fraksi-fraksi yang lain. Di sana Gu Heng mengawasi pertemuan itu lalu berkata, "Sekarang kalian semua harus tahu tujuan kita berkumpul di sini. Kenapa aku meminta kalian untuk berkumpul di sini hari ini? Tujuannya sederhana, kalau kita harus menghancurkan Gube. Jika kita tidak menghentikan ekspansi mereka, maka suatu hari mungkin bahkan kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk berada di samping mereka." Setelah itu salah satu bos kemudian berkata kepada Gu Heng, "Bos Gu Heng, kami sudah menghitung pengeluaran mereka dan memperkirakan kalau setiap bulan mereka harus mengeluarkan ratusan ribu batu spiritual. Kita nampaknya tidak perlu khawatir karena itu pasti sulit bagi mereka. Jika mereka terus memaksakan diri untuk berkembang, maka dapat dibayangkan berapa banyak batu spiritual yang harus mereka keluarkan. Kita tidak perlu khawatir karena aku yakin sebentar lagi mereka pasti akan bubar." Pemimpin-pemimpin liga yang lain sependapat dengan pendapat dari orang ini. Tidak dapat dipungkiri karena untuk mendapatkan 1000 batu spiritual saja itu sudah sangat sulit. Apalagi kalau Gube harus mengeluarkan ratusan ribu batu spiritual setiap bulan, maka itu akan menjadi bumerang atau bahkan senjata makan tuan bagi Gube. Semua pemimpin fraksi saat ini merasa yakin jika Gube ini sebentar lagi akan runtuh karena dia terlalu banyak bermain-main. Gu Heng kemudian menatap semua orang yang ada di sana dengan mata penuh kemarahan. Dia kemudian berkata dengan serius, "Kalian melakukan kesalahan besar jika kalian berpikir seperti itu. Aku mendengar bahwa tidak hanya mereka terus merekrut orang, tetapi mereka juga akan membawa siapapun yang berada di atas peringkat 2 alam nasib surgawi, maka mereka akan merekrut semuanya dan memberikan pelayanan yang terbaik." Beberapa bos yang lain terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gu Heng, kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi?" Kemudian Murong Yu menatap mereka semua dan mengatakan, "Aku sudah menyelidiki dan menemukan bahwa yang dikatakan saudara Gu Heng itu benar. Aku tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual. Tetapi saat ini, persediaan batu spiritual mereka bahkan tidak terlihat menipis. Kita juga bisa lihat bahwa bocah itu juga menghabiskan 400 ribu batu spiritual di pelelangan. Dan tampak sekali bahwa dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan semua itu. Aku yakin kalau bocah ini pasti telah mendapatkan beberapa harta karun yang mana itu sangat kuat sehingga mereka bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual dan hidup dalam kekayaan." Mereka semua yang ada di sana mulai saling tatap satu sama lain. Jika apa yang dikatakan oleh Murong Yu ini benar, maka Liga Iblis harus segera dihentikan. Selain itu, jika memang benar Gube mendapatkan harta kuno yang sangat banyak, maka mereka juga harus merebutnya guna perkembangan dari fraksi mereka. Murong Yu kemudian mengamati ekspresi semua orang yang ada di sana dan dia tampak tersenyum lalu berkata, "Bagaimana jika mereka semua mendapatkan banyak persediaan batu spiritual yang mana itu tidak ada habisnya? Dengan perlakuan berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh Liga Iblis, bawaan kamu juga mungkin akan terguncang dan bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, maka kita semua telah terlambat dan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa." Gu Heng kemudian berbicara, "Apa yang dikatakan oleh saudara Murong Yu itu benar. Liga Iblis itu telah melanggar peraturan dan jika terus begini, maka kita harus bersama-sama untuk menghancurkan Gube dan Liga Iblis. Aku tahu kalau aku pergi sendiri, mungkin aku akan kesulitan untuk menghancurkan Liga Iblis. Karena itu aku dan saudara Murong Yu menggagas untuk pertemuan ini guna meminta rekan-rekan semua bekerja sama dan menjatuhkan Liga Iblis." Semua bos yang ada di sana mulai mengerti apa yang dibicarakan oleh Gu Heng, kemudian mereka semua menelangkupkan tangannya di depan dada, kemudian mengatakan kalau mereka akan mengikuti rencana Gu Heng. Gu Heng kemudian tersenyum lalu berkata, "Tenang saja, jika kita bergabung, jumlah orang yang bisa kita kerahkan itu hampir 15.000 orang. Kita pasti akan benar-benar bisa menghancurkan Liga Iblis dengan sangat mudah. Jika kita mengambil inisiatif sebelum Liga Iblis berkembang menjadi ancaman yang besar, maka kita bisa menghancurkan mereka secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya." Salah satu dari pemimpin yang ada di sana, dia tampak sedikit khawatir dan ragu-ragu, kemudian dia berkata, "Bos Gu Heng, saat ini Gube adalah penerus pertama dari klan Gu. Kami juga tidak berani menyinggung penerus dari klan Gu." Semua orang yang ada di sana saat ini mulai kebingungan setelah mendengar perkataan dari orang ini.
Mereka mulai memikirkan bahwa mungkin saja kalau Gu Heng itu mengumpulkan mereka untuk menghabisi Gu Bei sehingga Gu Heng tidak akan memiliki pesaing lagi. Mereka juga mulai menjaga jarak dan berusaha untuk tidak terseret di dalam pusaran air. Gu Heng tampak sedikit marah. Dia kemudian mengatakan, "Masalah ini bukan hanya masalahku. Sekali lagi kukatakan, jika Liga Iblis terus berkembang, maka kalian semua tidak akan memiliki tempat di masa depan. Aku katakan kepada kalian semua, setiap orang yang ada di sini dan bersedia untuk membantuku, di masa depan aku pasti akan memberikan kalian salinan dari teknik Dahrani yang aku miliki." Mendengar kata-kata dari Gu Heng, semua mata dari para pemimpin fraksi itu tampak bercahaya. Mereka tampak sangat menginginkan teknik kultivasi yang disebutkan oleh Gu Heng. Kemudian salah satu dari bos itu bertanya, apakah bos Gu Heng ini serius tentang apa yang baru saja ia katakan? Kemudian Gu Heng segera mengangguk dan mengatakan kalau itu benar. Sekali lagi kemudian Gu Heng mengatakan, "Karena aku telah mengatakan banyak hal di sini, meskipun 4 kuda menyeretku, aku tidak akan kembali." Setelah melihat keyakinan dari Gu Heng, semua orang pun menjadi setuju dan mereka berkata kalau mereka akan melakukannya. Gu Heng tersenyum melihat respon semua orang. Teknik budidaya Dahrani itu adalah teknik rahasia dari klan Gu, yang mana rumor mengatakan kalau hanya generasi muda yang benar-benar berbakat yang akan diberikan teknik ini. Jika para tetua sampai tahu teknik ini bocor, maka pasti mereka akan membuang Gu Heng dari klan Gu. Para bos yang ada di sana mulai membayangkan bahwa Gu Heng ini benar-benar bersedia dan melakukan apapun untuk menyukseskan rencana ini. Gu Heng menatap semua orang yang ada di sana. Dia sudah merencanakan ini semua untuk menarik minat dari semua orang yang ada di sana. Adapun Gu Heng ini tidak benar-benar akan memberikan teknik Dahrani kepada semua orang yang ada di sini. Bagaimana mungkin seorang Gu Heng akan memberikan yang asli? Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memberikan mereka salinan, tetapi yang akan diberikan adalah salinan yang palsu. Lagi pula, mereka tidak akan tahu apakah teknik kultivasi yang ia berikan itu asli atau tidak. Gu Heng tersenyum karena dia telah berhasil memancing semua orang yang ada di sana. Salah satu bos yang ada di sana kemudian menyarankan kalau supaya Gu Heng ini menulis kontrak dengan mereka sehingga kata-katanya itu bisa dipercaya dan Gu Heng tidak akan berani mengingkarinya. Setelah itu Gu Heng pun tersenyum dan mengatakan kalau dia akan menulis kontraknya. Namun dia juga mengatakan kalau dia akan menutupnya dengan sebuah susunan pola prasasti. Ketika saatnya tiba, kontrak itu akan diberikan kepada mereka semua. Para bos yang ada di sana mulai menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Gu Heng. Pada kenyataannya, mereka juga mengerti bahwa Liga Iblis itu memanglah ancaman besar. Jadi tidak ada salahnya jika mereka harus bergabung dengan kelompok dari Gu Heng. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan mau untuk bergabung dengan Gu Heng. Selain itu, mereka juga sudah memikirkan jika sampai Gu Heng itu berkhianat, maka mereka semua dapat bersatu dan kemudian menimbulkan gangguan bagi Gu Heng. Lagi pula, di sana sudah banyak sekali orang yang berkumpul dan bisa menuntut itu kepada Gu Heng. Dengan mengandalkan jumlah mereka pasti bisa menghancurkan Gu Heng di masa depan jika dia sampai berkhianat. Gu Heng sendiri sebenarnya sudah memikirkan semua itu, tetapi saat ini yang ia prioritaskan adalah menekan Gu Bei sebisa mungkin. Dia memutuskan kalau nanti saatnya tiba, dia pasti akan memikirkan suatu cara untuk terlepas dari mereka semua. Dengan cepat Gu Heng kemudian mengumpulkan para ahli dari berbagai fraksi dan kemudian merencanakan penyerangan kepada Liga Iblis. Setelah itu 15.000 ahli mulai berkumpul di Institut Sky Soul. Sekelompok ahli itu kemudian mulai bergerak keluar dari Institut Sky Soul dan menuju ke dunia luar. Di sebuah danau dewa yang mengambang, itu adalah danau yang dimiliki oleh Liga Iblis. Tetapi sampai dengan saat ini Nialim masih belum memiliki kesempatan untuk mengambil akar dewa dari danau ini. Karena itu menjadi titik pertemuan yang sempurna bagi Liga Iblis dan sebagian besar anggota Liga Iblis saat ini berkumpul di sana, sedangkan yang lainnya saat ini sedang berburu binatang buas. Gu Bei dan Lu Biao saat ini tengah melatih para pendatang baru yang baru saja bergabung. Mereka berpikir bahwa tanpa latihan tidak akan ada yang bisa ia capai di masa depan. Hanya dengan disiplin yang ketat dan tidak memihak kepada seseorang, mereka pasti akan bisa mencapai puncak. Tiba-tiba saat mereka semua tengah berlatih, Heng Yan pun datang dengan ekspresi yang suram. Tubuhnya dipenuhi luka seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran yang ganas. Dia dengan panik kemudian menghampiri Gu Bei dan berkata, "Tuan Bei, kami disergap. Ratusan dari kami sudah mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Terlihat sekali luka-luka yang ia derita saat ini mengeluarkan darah yang segar. Gu Bei kemudian segera melemparkan sebuah ramuan dan berkata kepada Heng Yan,
itu adalah obat spiritual dan gunakan untuk menyembuhkan lukamu secepatnya. Setelah itu Gu Pei berkata, sekarang bicaralah dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Heng Yan segera menelan ramuan itu dan segera dia melaporkan apa yang baru saja terjadi. Dia mengatakan kalau mereka semua telah disergap oleh sekelompok ahli, yang mana para ahli itu memiliki ahli tingkat bintang surgawi. Karena itulah mereka semua tidak bisa melawan kelompok itu dan hanya dia yang berhasil melarikan diri. Gu Pei terkejut ketika dia mendengar kalau baru saja sekelompok ahli bintang surgawi menyergap kelompok Liga Iblis. Gu Pei kemudian mulai memikirkan siapa kira-kira yang tidak senang dengan Liga Iblis sehingga mereka melakukan semua ini. Setelah Gu Pei merenung sejenak, dia memikirkan dua orang yang memiliki kemungkinan ini. Itu adalah Gu Heng serta Mu Rongyu. Dan jika yang diincar itu adalah Liga Iblis, pastilah otak dibalik semua itu adalah Gu Heng. Gu Pei berpikir bahwa akhirnya Gu Heng itu menunjukkan dirinya sendiri dan mengambil tindakan. Gu Pei kemudian mengatakan kepada semua orang yang ada di sana, ini adalah situasi darurat, kita harus segera kembali ke Institut Sky Soul. Gu Pei menyadari kalau saat ini mereka bertempur dengan pasukan dari Gu Heng itu akan menjadi sangat sulit. Jadi, langkah terbaik yang bisa mereka ambil saat ini adalah kembali ke Institut Sky Soul dan mulai membangun kekuatan lagi. Tetapi tepat ketika Gu Pei hendak memimpin pasukan mereka untuk dievakuasi, dari kejauhan terlihat gerombolan aura yang sangat kuat. Itu terlihat lebih dari 10.000 orang yang saat ini telah mengepung Liga Iblis, yang mana mereka semua dipimpin oleh Gu Heng. Gu Heng kemudian terbang menuju ke arah Gu Pei dan berkata, sepupuku yang malang, Gu Pei, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Gu Pei dengan tenang mengembalikan tatapannya kepada Gu Heng lalu berkata, aku percaya bahwa kamu baik-baik saja saat terakhir kali kita bertemu. Tetapi saudaraku Gu Heng, kamu telah membawa begitu banyak ahli di sampingmu dan apa yang mau kamu lakukan? Apakah memang seperti ini caramu untuk memberi salam kepadaku? Mata Gu Heng bersinar dan kemudian dia berkata dengan begitu bangganya, aku datang ke sini untuk mendiskusikan beberapa hal dengan sepupuku Gu Pei. Apakah kamu mau mendengarkanku? Gu Pei kemudian menatap Gu Heng dengan serius lalu berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Katakan dengan jelas. Gu Heng kemudian menatap Gu Pei dan dengan serius dia berkata, sepupuku Gu Pei, mulai saat ini, jika kamu bersedia untuk mundur dari kompetisi kursi patriark dan juga membubarkan Liga Demon, maka aku akan membiarkan semua orang yang ada di sini pergi tanpa luka. Dan aku juga akan mengizinkan sepupuku yang manis ini untuk mengendalikan klanku bersamaku di masa depan. Apakah kamu mau menyetujui itu? Tanya Gu Heng dengan penuh senyum yang misterius. Gu Pei tertawa dingin di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata dari Gu Heng. Dia mengatakan untuk mengontrol keluarga Gu bersama. Itu tentu adalah tindakan yang sangat konyol. Belum lagi dengan karakter Gu Heng yang mana dia ini adalah orang yang busuk yang selalu ingin mengendalikan semuanya sendirian. Orang-orang seperti Gu Heng ini tidak dapat mentolerir sedikit pun butiran pasir di matanya. Dia selalu melihat Gu Pei dan saudara perempuannya itu sebagai duri di dalam daging. Karena hal itulah Gu Heng kemudian meracuni saudara dari Gu Pei. Sekarang, dia berniat untuk menghancurkan Liga Iblis. Ini benar-benar adalah sebuah pemikiran yang picik dari Gu Heng. Gu Pei kemudian menatap Gu Heng dengan serius, lalu kemudian dia tertawa dan berkata, aku pikir membubarkan Liga Iblis itu seharusnya tidak bisa dilakukan. Aku akan kembali untuk memikirkannya sekali lagi dan memberikan jawaban kepada saudara Gu Heng dalam 3 hari ke depan. Apakah kamu mau menerima itu? Secara alami, Gu Heng itu memang tidak bodoh. Kemudian dia berkata, jika kamu ingin berpura-pura rendah hati, maka aku akan bermain denganmu. Hawa dingin yang sangat mencekam keluar dari Gu Heng dan itu segera menyergap Gu Pei. Gu Heng kemudian mengatakan sekali lagi, sepupuku Gu Pei, kamu bisa memilih nama apapun untuk pasukanmu, tetapi kamu justru memilih nama Liga Iblis. Dengan nama seperti itu, banyak orang yang akan berpikir bahwa kamu ini salah satu bawahan dari sekte Dewa Iblis. Gu Heng tersenyum dan kemudian dia melambaikan tangannya dan segera semua ahli di bawah komandonya pun segera bergerak menuju Gu Pei dan Lu Biao. Gu Heng saat ini hanya ingin menghancurkan Liga Iblis. Karena itu, jika mereka tidak mau membubarkan diri mereka sendiri, maka Gu Heng lah yang akan mengambil tindakan dan menghancurkan semuanya. Gu Heng kemudian tersenyum dan berkata kepada Gu Pei, aku di sini tuh hanya ingin mencegah supaya adik sepupuku ini tidak menyimpang ke sisi yang gelap. Karena itu sebagai kakak aku akan mendidik kamu dengan benar. Dengan senyum dingin dari Gu Heng, lalu dengan lambaian tangannya, semua orang yang ada di sana segera bergerak untuk menyerang Liga Iblis.
Di sana, 15.000 pasukan di bawah Gueng segera menyerbu Liga Iblis. Sedangkan Liga Iblis saat ini hanya memiliki beberapa ribu. Jelas Gueng itu memiliki pasukan yang jauh lebih kuat daripada Liga Iblis. Gueng segera berteriak seperti seorang panglima di medan perang dan berkata, "Bunuh mereka semua!" Segera pertempuran yang sengit pun pecah dalam sekejap dan itu menjadi pembantaian sepihak bagi para anggota Liga Iblis. Mereka hampir tidak bisa melawan serangan dari pasukan Gueng. Jelas saja, karena Gueng memiliki pasukan yang jauh lebih banyak dan kualitas mereka juga jauh lebih baik. Perbedaan kekuatan di antara mereka itu terlihat terlalu besar. Heng Yan kemudian berkata kepada Gu Bei, "Tuan Bei, Tuan Lu, kami akan mengantar kalian berdua pergi dari sini dengan aman." Segera setelah itu, Heng Yan memimpin sekelompok ahli bintang surgawi untuk segera menjaga Gu Bei dan Lu Piao. Gu Heng melihat itu, dan dia segera mengeluarkan energi dari telapak tangannya, dan dalam sekejap dia membunuh beberapa ahli dari Liga Iblis. Gu Heng menjadi sangat emosi, kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya lalu mengejar Gu Bei. Gu Heng itu adalah seorang ahli dari alam bintang surgawi, yang mana dia juga telah mencapai puncaknya. Dia saat ini jauh lebih kuat daripada siapapun di Liga Iblis. Dan ketika dia menggunakan telapak tangannya untuk menyerang, energi surgawi di sekitarnya segera berkumpul dan berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang sangat besar, yang mana itu bergerak ke arah Gu Bei. Petir berwarna perak mengalir deras seperti hujan dari telapak tangan itu. Dan terjadilah dentuman yang sangat besar, yang mana petir perak itu mendarat di dua ahli dari alam bintang surgawi. Meskipun berhasil ditahan, tetapi petir itu juga menghancurkan dua ahli ini. Dari jarak yang cukup dekat, Lu Piao segera berteriak dan berkata supaya Gu Bei ini berhati-hati. Gueng dengan dingin tersenyum melihat pemandangan ini. Gu Bei saat ini berusaha pergi dari tangannya, tetapi dia berpikir bahwa itu semua hanyalah angan-angan. Lagi pula, Gu Bei sendiri bahkan tidak setingkat dengan dirinya. Telapak tangan dari Gu Heng segera menuju Gu Bei, dan dari sekelilingnya terdapat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan langit yang dipenuhi dengan petir dan telapak tangan yang besar itu, Gu Bei merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan. Dia berpikir kalau dia akan segera dibunuh oleh Gu Heng, tapi Gu Bei benar-benar tidak ingin akan hal itu. Tepat saat serangan dari Gu Heng itu akan mendarat ke Gu Bei, dia tiba-tiba teringat sebuah kata yang dituliskan oleh Nieli. Kata itu jelas kata pedang. Gu Bei itu adalah seorang jenius yang mana sudah tidak diragukan lagi dalam hal wawasannya terhadap niat pedang. Kata pedang Nieli itu segera memberikannya pencerahan tanpa akhir, dan pada saat itu Gu Bei merasa seolah-olah dia telah memasuki kondisi konsentrasi yang sangat mendalam. Dia seolah-olah melihat sebuah sungai besar yang mana di sana terlihat semburan energi surgawi yang tidak terbatas dan memasuki tubuh dari Gu Bei. Gu Bei bisa melihat banyak sekali bintang yang tampak di depan matanya dan berada di langit yang tinggi. Di tengah pemandangan bintang itu tiba-tiba muncul sebuah pedang kuno, dan itu terlihat seperti pedang yang panjangnya kira-kira 1 meter dengan lebar kurang lebih 3 inci. Gu Bei mulai menyadari bahwa pedang yang ia lihat saat ini itu adalah wujud dari niat pedang yang dituliskan oleh Nieli. Gu Bei kemudian segera memfokuskan kekuatannya di tangan sebelah kanan. Segera setelah itu, sebuah pedang kuno pun mulai muncul dan dia segera terbang seolah-olah dia memiliki kehendaknya sendiri. Pedang itu meluncur dari telapak tangan Gu Bei dan segera menyerang telapak tangan dari Gu Heng. Terjadilah sebuah ledakan besar, dan di tengah-tengah ledakan besar itu, pedang yang dilemparkan oleh Gu Bei itu menembus telapak tangan itu dan segera menuju ke Gu Heng. Gu Heng merasakan niat pedang yang sangat tajam menuju ke arah dirinya. Dia menyadari kalau seolah-olah pedang itu bisa menembus segala sesuatu yang ada di depannya. Tepat saat pedang kuno itu hendak mengenai kepalanya, Gu Heng dengan cepat mengelak. Tetapi pedang kuno itu berhasil menggores pipi dari Gu Heng dan itu meninggalkan jejak darah di wajahnya. Segera darah segar keluar dari luka itu dan berceceran di tanah. Setelah pedang kuno itu melesat melalui wajah Gu Heng, itu kemudian menghilang. Gu Bei kemudian meludahkan seteguk darah. Ini terjadi karena dia telah menggunakan banyak sekali kekuatannya untuk membentuk niat pedang yang baru saja ia keluarkan. Sangat disayangkan bahwa pemahaman Gu Bei saat ini masih terlalu cetek, sehingga kekuatannya itu masih belum cukup untuk menampung niat pedang yang baru saja ia keluarkan. Niat pedang yang baru saja ia keluarkan itu membuat seolah-olah seluruh energi di dalam tubuhnya itu telah keluar. Jika saja yang melakukan ini adalah orang lain dan bukan Gu Bei, mungkin saja orang itu akan mati karena tidak bisa menahan semuanya. Meskipun energi surgawi yang dimiliki oleh Gu Bei saat ini telah habis, dia sama sekali tidak menyerah. Ekspresi gentar tidak terlihat di wajahnya. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya bagi Gu Bei berhubungan dengan niat pedang asli. Bahkan jika dia mati, dia hanya akan turun satu tahap dari kultivasinya. Tetapi pemahamannya tentang niat pedang yang baru saja ia peroleh, itu akan membuka kesempatan yang tidak terbatas menuju masa depan. Gu Bei kemudian tertawa dan mengatakan,
Gu Heng, bukankah kamu tidak pernah membayangkan ini? Kamu mencoba untuk menekan aku, tetapi justru sebaliknya, kamu benar-benar membuatku melakukan sebuah terobosan. Selama aku memiliki niat pedang ini, bahkan jika kultivasiku selamanya berada di alam nasib surgawi, semua orang tidak akan memperdulikan itu karena niat pedang yang kumiliki. Apakah kamu pikir kamu saat ini bisa melawanku, Gu Heng? Gu Bei menatap Gu Heng dengan begitu marah dan sambil mengejeknya. Gu Heng melihat itu pun tersentak dan dia sebenarnya sangat ketakutan ketika niat pedang itu hendak menembus kepalanya. Jika baru saja dia itu telat bereaksi sedetik saja, maka dia pasti sudah terbelah dua oleh niat pedang dari Gu Bei. Dengan kekuatan yang seperti ini, dia tidak pernah menyangka kalau Gu Bei ini benar-benar hanya berada di alam nasib surgawi. Keberadaan Gu Bei yang sebelumnya itu hanya setara dengan seekor semut, saat ini dia sudah hampir membunuhnya seperti serigala yang kelaparan. Gu Heng tampak tidak bisa menerima semua itu. Kenapa hanya Gu Bei yang bisa memahaminya dan bukan dirinya sendiri? Dia mulai berpikir bahwa niat pedang yang baru saja dikeluarkan Gu Bei itu adalah niat pedang yang sesungguhnya, yang mana itu hanya keluar dari legenda keluarga mereka. Jika dibiarkan seperti ini dan Gu Bei terus menumbuhkan niat pedangnya, maka setelah dia mencapai ketinggian tertentu, semua orang akan berpaling kepadanya. Meskipun Gu Bei itu hanya berada di alam nasib surgawi, tetapi semua orang pasti akan memilihnya untuk menjadi penerus patriark. Niat pedang dari leluhur itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh sembarang orang. Hanya orang-orang jenius dengan wawasan yang begitu mendalam terhadap niat pedang, merekalah yang bisa mencapai ketinggian itu. Jika berita ini sampai menyebar ke telinga tetua klan Gu, maka Gu Heng pasti tidak akan memiliki tempatnya lagi di klan Gu. Gu Heng kemudian segera mengalihkan pembicaraan itu dan berkata, "Apa maksudnya dengan pedang leluhur yang baru saja kamu bicarakan? Apa yang baru saja kamu lakukan itu hanyalah lelucon dari seorang anak kecil. Apakah itu yang kamu maksud sebagai niat pedang leluhur? Kamu telah benar-benar mengecewakan klan Gu dengan leluconmu itu." Saat mereka berdua masih berbicara, para ahli dari Liga Iblis dibunuh satu persatu tanpa ampun. Saat ini hanya tersisa sekitar 200 orang dari ribuan orang yang sebelumnya ada di sana. Mereka semua yang saat ini tersisa itu tidak bisa bertahan lagi. Gu Heng kemudian berkata kepada Gu Bei, "Ayo bertarung lagi, aku masih ingin melihat berapa banyak energi spiritual yang kamu bisa gunakan. Jika kamu memang sudah tidak mampu, maka matilah," kata Gu Heng. Gu Heng segera setelah itu mengeluarkan serangannya dan ia arahkan tepat ke Gu Bei. Ketika Gu Bei melihat bahwa energi itu sangat kuat, dia tahu kalau dia tidak bisa memblokirnya. Dia saat ini hanya tersenyum pahit karena dia sudah tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat kuat datang dan segera menghancurkan serangan dari Gu Heng. Benturan kedua energi itu pun membuat mereka semua yang ada di sana tersentak karena gelombang kejut yang mereka keluarkan. Gu Heng segera menstabilkan posisinya dan melihat siapa orang yang telah menghalanginya. Dia melihat seorang pemuda yang berpakaian putih yang saat ini berdiri di langit. Gu Heng terkejut dan dia mengatakan, "Lee Xingyun, kenapa kamu di sini dan menggangguku?" Lee Xingyun tampak sangat gagah di langit yang mana pakaiannya saat ini berkibar-kibar ditiup oleh angin. Setelah itu, di belakang Lee Xingyun tiba-tiba berdatangan para ahli yang mana kekuatan yang mereka keluarkan pun tidak sederhana. Jumlah mereka pun semakin lama semakin banyak, yang semula terlihat hanya beberapa ratus saat ini sudah mencapai 3.000 orang. Orang-orang itu adalah orang-orang dari seluruh Liga Jalan Surgawi. Gu Heng kemudian menatap dingin Lee Xingyun lalu berkata, "Lee Xingyun, kenapa kamu datang dan menggangguku? Apakah kamu bermaksud untuk membantu Liga Iblis?" Meskipun kekuatan Gu Heng itu tidak bisa dibandingkan dengan Lee Xingyun, tetapi dengan bawahan yang ia bawa saat ini, dia menjadi sangat pede. Lagi pula, Gu Heng itu memiliki sekitar 15.000 orang di bawah naungannya, sedangkan Lee Xingyun hanya membawa 3.000 orang di bawah naungannya. Gu Heng melihat Lee Xingyun yang sama sekali tidak menjawabnya. Dia kemudian menjadi sangat marah lalu berkata, "Jika kamu yang bersikeras untuk membela mereka, aku tidak akan keberatan untuk menghancurkanmu juga." Setelah itu Lee Xingyun baru tertawa dan mengatakan, "Aku Lee Xingyun dan aku hanya menaati sebuah aturan. Aturan itu adalah kesetiaan. Aku Lee Xingyun telah berjanji kepada saudaraku untuk membantu Liga Iblis. Meskipun aku harus terpanggang oleh api ataupun tenggelam di lautan, aku pasti akan melakukannya. Hai kalian semua yang datang ke sini untuk melawan Liga Iblis, maka datanglah. Liga Jalan Surgawi kami akan membantai kalian." Gu Heng segera mencibir dan mengatakan, "Lee Xingyun, karena kamu benar-benar ingin menghancurkan seluruh Liga Jalan Surgawimu, maka datanglah dan aku akan menghancurkannya." Pada saat itu, Lusinan Bos di bawah naungan Gu Heng mulai tampak ragu-ragu. Mereka berpikir bahwa tidak akan masalah jika mereka harus berurusan dengan Liga Iblis.
Tetapi kalau mereka itu melawan Liga Jalan Surgawi, maka itu akan menjadi masalah yang berbeda. Begitu mereka memulai peperangan dengan Liga Jalan Surgawi, maka di masa depan mereka akan menjadi kesulitan. Namun, karena mereka telah berjalan hingga sejauh ini, mereka tidak bisa kembali begitu saja. Bahkan jika mereka memiliki keraguan-raguan, mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Jadi mereka hanya punya pilihan untuk maju terus, pantang mundur. Setelah itu, Gueng segera memberikan aba-aba kepada bawahannya untuk menyerang Liga Jalan Surgawi. Lee Sing-yun pun tidak tinggal diam, kemudian dia juga mengomando pasukannya untuk menyerang pasukan dari Gueng. Segera perang yang sangat hebat meledak di sana. 3.000 orang melawan hampir 15.000 orang yang ada di sana. Itu jelas adalah kerugian yang besar yang dimiliki oleh Lee Sing-yun. Tetapi, Liga Jalan Surgawi itu memiliki kualitas yang jauh lebih bagus daripada gabungan bawahan Gueng. Banyak dari mereka itu berada di alam sumbu surgawi dan yang lainnya berada di alam bintang surgawi. Mereka jelas tidak akan mudah ditangani seperti Liga Iblis. Mereka semua mulai bentrok dan pertempuran yang sengit pun terjadi di sana. Lee Sing-yun kemudian memimpin dan menyerbu ke depan, dan dalam sekejap dia bisa menewaskan puluhan ahli yang memiliki peringkat yang sama dengan dirinya. Beberapa ahli dari alam sumbu surgawi juga melakukan penjagaan yang baik di sekitar Lee Sing-yun. Tidak jauh dari situ, sekelompok ahli dari alam sumbu surgawi dan juga bintang surgawi, mereka saat ini mengawal Gube dan Lu Piao untuk keluar dari kekacauan itu. Meskipun Liga Jalan Surgawi itu berani dan ganas, tetapi pada akhirnya mereka masih kalah jumlah. Satu persatu kematian dari Liga Jalan Surgawi itu terus bertambah. Salah satu ahli dari alam sumbu surgawi kemudian berkata kepada Lee Sing-yun, "Bos Lee Sing-yun, kita masih belum cocok melawan mereka saat ini. Ini akan menjadi kerugian besar bagi kita." Lee Sing-yun hanya bisa tersenyum pahit melihat semua hal itu. Ketika pengepungan yang intens itu terus berlangsung, sekutu mereka mulai merasakan semakin banyak tekanan. Mereka menyaksikan saudara mereka terus-menerus jatuh dan mati satu persatu. Tentu saja, mereka juga akan terbakar emosi dan membuat musuh mereka itu membayar harga yang sangat menyakitkan. Lee Sing-yun saat ini mengamati mereka. Dia sebenarnya juga merasa heran kenapa Gueng bisa memiliki begitu banyak orang di belakangnya. Lee Sing-yun berpikir bahwa mustahil untuknya saat ini menghadapi mereka semua. Lee Sing-yun kemudian menatap Gueng dan mengamati pertempuran itu dari jauh, lalu dia berkata, "Karena Gueng ingin memulai peperangan ini, maka kita akan bermain dengannya sampai akhir. Tapi sebelum itu, kita semua akan pergi saat ini dan mencari waktu lain untuk menghancurkan mereka." Dalam setiap perang yang diikuti oleh Liga Jalan Surgawi, Lee Sing-yun ini selalu berdiri dengan gagah di garis depan. Ketika anak buahnya mendengar Lee Sing-yun mengatakan seperti itu, mereka sedikit kecewa. Tetapi karena mereka sangat percaya dengan keputusan Lee Sing-yun, mereka pun mengikutinya tanpa banyak bertanya. Gueng kemudian berteriak dan mengatakan supaya pasukannya itu mengepung Lee Sing-yun. Segera ribuan orang mengepung kelompok Lee Sing-yun dan kemudian Gueng memberikan komando untuk membunuh mereka semua. Meskipun Lee Sing-yun dan kelompoknya itu jelas kalah jumlah, tetapi moral mereka itu sangat tinggi. Kepercayaan diri yang mereka miliki itu tidak pernah tergoyahkan. Di bawah pimpinan dari Lee Sing-yun, mereka semua segera menyerbu satu sisi dan membuat sebuah jalan untuk pergi. Gueng dan kelompoknya itu mengejar mereka semua dan mereka berhasil membunuh 500 hingga 600 orang. Setelah itu, Lee Sing-yun pun berhasil untuk melarikan diri. Begitu Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis melarikan diri, Gueng menjadi sangat marah karena dia tidak berhasil mencapai tujuan utamanya. Meskipun begitu, Gueng masih sedikit merasa puas karena dia berhasil menekan Lee Sing-yun maupun Liga Iblis. Dengan begitu banyak penderitaan dan kerugian yang dialami oleh Liga Iblis serta Liga Jalan Surgawi, itu adalah awal untuk masa depan yang cerah bagi Gueng. Gueng berpikir bahwa dengan begitu, kekuatan mereka pasti akan menurun di masa depan. Setelah itu, semua pertempuran itu pun berakhir. Oke, sekian spoileran kali ini dan kita jumpa lagi di next video.